Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi tipis, sebesar 0,33%, dengan total market cap di 1,99 triliun US dollars ya. Kalau kita lihat, uniknya Bitcoin malah plus, ya dia meningkat sebesar 0,95% dengan harga 44.335. Nah, kita bisa lihat alts malah cenderung semuanya terkoreksi ya, bisa dibilang nyaris semua ya. Ya bisa dibilang nyaris semua. Nah, di mana kita bisa lihat untuk Ethereum dia penurunan sebesar 0,47% dengan harga 3.100-an. BNB kembali di bawah 410 dengan koreksi sebesar 0,99. XRP penurunan sebesar 1,63 dan seterusnya ya. Nah, untuk daily close dari Bitcoin, jujurnya cukup menegangkan ini ya. Kenapa? Karena lagi-lagi untuk keempat kalinya ya, dia tertahan di daerah 44.467 ya. Sudah 1, 2, 3 dan keempat di sini ya. Pertanyaannya adalah apakah akan jebol lagi seperti sebelum-sebelumnya ya, turun lagi atau tidak. Nah, untuk detailnya tentunya kita akan bahas di belakang ya. Jadi untuk sekarang sebelum kita masuk ke TA-nya, seperti biasa kita akan update dulu mengenai newsnya. Oke, dan kita masuk ke beritanya. Ini berita yang cukup bullish ya untuk Bitcoin. Di mana Exxon, yaitu adalah perusahaan minyak terbesar keempat di dunia dan terbesar di Amerika Serikat, sedang mempertimbangkan untuk mining Bitcoin dengan excess gas mereka. Apa itu excess gas? Itu gas yang berlebihan yang mereka dapatkan. Nah, jadi seperti yang kita tahu ya, Exxon ini bukan perusahaan gas ya, tapi perusahaan minyak. Nah, tetapi saat dia ngedrill minyak itu kadang-kadang ketemu gas natural ya. Nah, gas ini biasanya dibuang ya, dibakar dan ditembakkan ke atmosfer, which is itu ngerusak environment ya. Nah, sekarang daripada mereka bakar kesannya ya, lebih baik si gasnya ini dipakai untuk apa? Bitcoin mining. Karena baik lagi energi ya, energi apapun bisa dijadikan electricity. Nah, di sini sebelumnya ya cukup sulit untuk dijadikan ya suatu hal yang berguna. Nah, dengan ada Bitcoin mining itu basically bisa dilakukan di mana saja ya. Dan gilanya apa? Ternyata ya konsumsinya itu sebesar 18 juta kubik feet of gas per month yang dikeluarkan oleh Exxon ini, yang sebelumnya nggak bisa dimonetize, hanya dibakar saja dan ngerusak juga environment ya. Nah, sekarang Exxon sedang consider juga untuk memperbesar pilot projectnya ini ke Alaska, lalu juga ke Nigeria, ke Argentina, ke Jerman, dan beberapa tempat lagi. Jadi luar biasa ya. Tentunya semua tempat itu ada excess gas ya. Nah, lanjut lagi. Jadi Bitcoin mining ini ya, atau lebih tepatnya ya si Bitcoin miningnya sendiri ya, bisa memberikan satu insentif bagi oil producers ini untuk menjual gas mereka yang secara nggak sengaja ditemukan. Ya, jadi seperti yang gue bilang, mereka adalah perusahaan minyak, bukan perusahaan gas bumi, gitu ya. Jadi mereka itu saat lagi drill nih, waktu ngedrill tiba-tiba ketemu gas. Biasanya gasnya harusnya dibuang, itu karena ya nggak bisa mereka jual juga, mereka nggak punya infrastruktur untuk menaruh gasnya. Jadi mereka tembakan ke atmosfer terus mereka bakar. Ya, nah di sini mereka bisa jadikan uang dengan cara apa? Mengubah energi gas ini menjadi electricity sehingga bisa dipakai untuk mining Bitcoin. Oke, dan ternyata bukan hanya Exxon saja ya, ada satu perusahaan lagi yang bernama Crusoe ya. Mungkin Crusoe ya gue nggak tahu tepatnya bacanya gimana. Dia dari Denver ya, dan dia melakukan basically sama seperti yang Exxon lakukan, di mana mereka ada surplus gas ya. Nah, daripada mereka bakar, mereka convert ke electricity dan diubah untuk Bitcoin mining. Dan si firma ini ya mengatakan atau mengestimasikan Bitcoin mining ini membuat emisinya itu berkurang sebesar 60% dibandingkan sebelumnya. Ya, kenapa? Karena sebelumnya dibakar dan ditembakkan ke atmosfer, maka otomatis langsung rusak. Nah, jadi dengan cara mereka mengubah ke Bitcoin mining, ini mengurangi 60%. Jadi kan ada yang sering ngomong tuh, wah Bitcoin mining itu konsumsi energinya terlalu besar, bisa merusak environment. Faktanya kebalik. Justru Bitcoin memberikan insentif bagi perusahaan-perusahaan minyak raksasa untuk nggak sembarangan membuang gas eksesif mereka. Itu mereka bisa ubah menjadi Bitcoin mining yang bisa juga menghasilkan revenue untuk mereka. Tadinya nggak guna dan merusak environment, malah sekarang bisa menghasilkan uang. Itu kesannya ya. Dan lagi-lagi juga bukan cuma si Crusoe dan Exxon, ada juga satu lagi
gas giant ya. Nah, ini dia minyak dan gas yang bernama ConocoPhillips. Kurang lebih juga sama melakukan operation yang dilakukan oleh Exxon dan Crusoe di Bakken ya, di North Dakota juga. Dan ya sekali lagi tujuannya adalah untuk menjual excess natural gas untuk Bitcoin mining farm yang dioperate oleh third party. Ya, jadi kalau dua ini langsung mereka lakukan sendiri. Kalau si Conoco ini menjual si excess gas mereka ke third party yang Bitcoin mining ya. Jadi luar biasa sekali ya. Ini sekali lagi membantahkan satu naratif konyol yang dibuat oleh negara-negara yang ingin memban Bitcoin mining, katanya merusak environment. Faktanya justru ini memberikan insentif untuk orang-orang lebih menjaga environment ya. Oke, dan selanjutnya kita balik lagi ke Bitcoin. Nah, jadi sekarang seperti yang kita bisa lihat ya, Bitcoin lagi-lagi tertahan oleh daerah 44.467. Sudah keempat kalinya dia kurang lebih ketahan di daerah situ ya. Dan ini menjadi satu daerah yang cukup penting ya, karena sudah berkali-kali ya. Nah, jadi sekarang gimana nih ya? Siap-siap, ada kemungkinan bisa terjadi koreksi. Kenapa? Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah sebentar lagi dia akan golden cross. Nah, mungkin beberapa ada yang berpikir, loh bang, bukannya golden cross itu pertanda baik? Yes, itu pertanda baik. Artinya secara garis besar, momentumnya masih cenderung bullish. Tetapi ada satu statistik yang cukup unik. Saat terjadi golden cross, itu malah seringkali terjadi koreksi. Kita coba lihat ya. Golden cross, apa yang terjadi? Koreksi. Golden cross, tipis ya, koreksi. Ya. Dan kita cek lagi coba ke belakang ya. Sebelum-sebelumnya terjadi golden cross malah seringkali koreksi. Golden cross, koreksi. Ya kan? Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena saat terjadi golden cross, otomatis MA kecil ini ya, di sini MA20 nih. MA20 akan mendapatkan data banyak yang positif. Ya, maksudnya bullish candle, dan bullish candle. Maka dia naik. Nah, at some point setelah dia golden cross, maka sudah banyak sekali candle-candle yang bullish kan. Nah, jadi normal lah untuk satu aset bisa koreksi apabila terjadi golden cross. Gitu. So, untuk kalian yang lebih konservatif, bisa pertimbangkan nih, karena MA20 sudah semakin dekat. Dan kalau sudah terjadi golden cross, nah di sini kita bisa hajar pantulannya. Lagi-lagi itu untuk yang konservatif ya. Jadi gue ulangi, untuk yang konservatif bisa tunggu MA20 yang sudah semakin dekat ya. Nah, untuk yang lebih agresif ya, buat yang lebih agresif bisa pertimbangkan di 4 hourly chart. Nah, di 4 hourly chart kita bisa lihat MA20 pun sudah semakin dekat, yaitu di daerah 43.364 US dollars ya. Jadi buat yang agresif bisa pertimbangkan di sini ya. Dan buat yang lebih konservatif bisa tunggu sampai terjadi golden cross dan MA20-nya memantulkan harga Bitcoin ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan buat kalian yang ingin averaging harga Bitcoin kalian, tentu saja bisa menggunakan link referral kita di bawah. Ada macam-macam, ada Bybit, ada Huobi, ada Maxi, dan banyak lagi ya. So buat kalian yang ingin bisa langsung gunakan link referral kita di bawah ya. Oke, dan selanjutnya Cardano. Cardano pun ikut mulai terkoreksi ya. Normal. Kenapa? Karena sudah basically 3 hari di luar dari Bollinger Band ya. Nah, jadi sekarang yang menjadi support yang cukup penting yang harus ditahan oleh Cardano adalah daerah $1 lebih 2 sen di sini ya. Kenapa? Karena ya ini bisa dibilang satu daerah support sebelumnya dan cukup bagus ya, bukan cuma support yang sekali doang kena tapi berkali-kali. Dites sebanyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ya, 13 kali dia berhasil menahan harga Cardano sebelum akhirnya jebol pada tanggal 17 Februari. Nah, jadi sekarang yang bisa menjadi salah satu buy limit kita adalah di situ, daerah $1 lebih 2 sen, ya lebih 2 sen. Nah, jadi itu untuk masuknya lebih ke yang medium risk ya, dibilang konservatif banget juga enggak. Kenapa? Karena kita bisa lihat RSI-nya walaupun sudah mulai masuk lagi ya, sudah enggak overbought banget, masih masuknya lumayan tinggi gitu. Jadi makanya masuknya lebih ke medium risk. Nah, untuk kalian yang lebih konservatif bisa tunggu sampai terjadinya golden cross di sini dan MA20 menjemput harga gitu. Ya, tentunya harganya bisa masih bertahan di sini, jadi confluence juga dengan $1 lebih 2 sen atau mungkin jebol juga ke bawah ya. Nah, jadi makanya itu lebih konservatif. Dia nunggu lagi konfirmasi yang lebih kuat, yaitu golden cross dulu baru pantulan di MA20 ya. Nah, itu untuk yang konservatif dan untuk yang lebih medium risk. Nah, buat kalian yang lebih agresif, seperti biasa, kita geser ke 4 hourly chart. Nah, sebenarnya sekarang sudah mulai bereaksi nih ya, sudah mulai bereaksi dan sudah
Technically speaking, sudah sempat memantulkan sedikit harga Cardano di sini, tapi ke-reject lagi oleh atas, akhirnya sekarang mulai kena lagi, yaitu di MA20 yang ada di 1 dolar lebih 8 sen, atau kalau mau dibulatin lebih tepatnya di 1 dolar lebih 9 sen, ya. Nah, jadi ini juga bisa kalian pertimbangkan untuk buy limit kalian apabila kalian lebih agresif. Ya, jadi gue ulangi, untuk yang agresif bisa saja di MA20 di 4 hourly chart. Untuk yang lebih konservatif ya bisa tunggu golden cross di MA20 di daily ya, jangan sampai ketukar. Di daily dan pantulan di situ baru kalian bisa beli. Atau kalau kalian medium risk bisa langsung buy limit di daerah 100 di 1 dolar lebih 2 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Oke, dan selanjutnya Matic. Nah, untuk Matic kita bisa lihat dia technically speaking masih oke lah, masih ngehold MA50. Jujurnya not that bad ya. Awalnya gue pikir bakal tembus lagi ke bawah ya, karena alts cenderung performanya nggak terlalu bagus. Tapi overall masih bertahan. Jadi sebenarnya buat kalian yang sudah pasang buy limit kemarin ya, berarti yang masuknya lebih ke high risk mungkin ya. Ini sekarang sedang dalam posisi yang sudah kebeli dan mungkin untung tipis kali ya, tapi tipis banget lah, nggak terlalu kerasa. Nah, jadi buat kalian yang mungkin yang medium risk yang kemarin belum beli ya, boleh pertimbangkan di daerah sini karena sekarang lagi anteng di daerah sini ya. Nah, jadi untuk Matic sebenarnya yang menjadi sangat penting adalah apakah dia bisa mempertahankan MA50 atau tidak. Ya, kemarin dia berhasil ya sampai jam 7 pagi tadi minimal ya. Nah, sekarang kita lihat nih apakah dia masih bisa bertahan atau tidak. Secara volume ya turun technically ya karena kemarin ya kita bisa lihat bearish candle. Dan RSI sebenarnya masih not that bad ya, masih ya sedikit di tengah lah, tepatnya tuh di sekitar 54-an, jadi nggak sampai overbought juga sih, so masih ada kemungkinan bisa menemukan momentum lagi ke atas. Jadi untuk Matic ya gue ulangi, yang medium risk bisa pertimbangkan di sini, yang konservatif ya lebih bersabar lagi ya karena MA20 masih jauh. MA20 masih jauh, tunggu sampai terjadinya golden cross baru kalian beli di pantulan MA20 ya. Nah, jadi kalau ada yang bertanya, "Bang, tapi gimana nih kok konservatif masih lama banget?" Ya sudah, kalau kalian nggak sabar ya udah di medium risk saja. Gitu. Tapi ya kalian harus tahu faktanya ya kalau kalian di sini resikonya lebih besar dibandingkan nunggu golden cross dan pantulan MA20. Dan seperti biasa lah, selalu seperti itu. High risk, high return ya. Low risk ya kadang-kadang ya returnnya lebih kecil juga ya. Nah, untuk yang agresif nih ya, untuk yang agresif di 4 hourly chart sebenarnya bisa mirip-mirip seperti Cardano nih ya. Kalian bisa saja pertimbangkan untuk buy limit di MA20 yang which is sebenarnya di daerah sekarang ya. Atau bisa juga pertimbangan kedua adalah kalian pasang buy limitnya di MA50 yaitu di 1 dolar lebih 52 ya. Nah, jadi kalau buat yang di MA20 di 1 dolar lebih 57, buat di MA50 ada di 1 dolar lebih 52 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic. Oke, dan selanjutnya Solana. Solana juga terjadi satu koreksi. Dan lagi-lagi menurut gue koreksinya normal. Karena kemarin dia keluar dari Bollinger Band dan dia open jelas-jelas di luar dari Bollinger Band. So, it's not really surprising dia koreksi seperti ini ya. Nah, good newsnya apa? Good newsnya struktur looking good. Ya, semua struktur looking good. Dan buat kalian yang medium risk ya, ya otomatis buy limitnya masih nunggu di daerah sini ya, di daerah MA50 yang sekarang ada di 93 dolar lebih 30%. Jadi gue ulangi, untuk yang medium risk bisa tetap menunggu buy limit di daerah 93 dolar lebih 30%. Untuk konservatif seperti biasa menunggu lebih lama lagi sampai terjadi golden cross dan MA20-nya sudah mendekati ke harga. Kalau terpantul baru kalian beli di situ, ya itu untuk yang konservatif. Nah, untuk yang agresif seperti biasa kita geser ke 4 hourly chart ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada lagi pilihan yang kurang lebih mirip-mirip seperti Matic dan Cardano, which is MA20 ya, yang sekarang ada di 97 dolar lebih 62 sen. Alternatively bisa juga kalian pilih di MA50 yang which is sekarang tuh di harga 92 dolar lebih 94 sen. Ya, tinggal kalian pilih. Kalian seagresif apa ya? Agresif banget bisa di MA20, agresif aja gitu ya, bisa aja di MA50 di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Yang agresif bisa pertimbangkan antara 2 MA ini, MA20 atau MA50 ya, di 4 hourly chart ya, jangan sampai ketukar. Buat kalian yang lebih konservatif dan medium risk ya, medium bisa di MA50, buat yang lebih konservatif bisa tunggu terjadi golden cross dan pantulan di MA20 ya.
Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana, dan overall secara struktur looking good. Oke, dan AVAX selanjutnya ya, kita bisa lihat untuk AVAX akhirnya sepertinya dia sudah mulai memutuskan untuk lebih ke turun ya, dia lebih ke koreksi akhirnya. Jadi bisa dilihat di AVAX dalam beberapa hari terakhir ini sedikit galau. Dia seperti apa ya, kayak anak kecil ya yang lagi udah ngantuk tapi diajak main. Ya, jadi dia bingung mau main atau mau tidur gitu kesannya. Nah, jadi akhirnya kayaknya yang menang tidur di sini ya. Dimana dia semakin mendekati ke MA 200. Bantu dengan volume yang mulai terus turun gitu. Jadi buat kalian yang sudah pasang posisi di sini ya, para pemain medium risk ya, sekarang sudah semakin dekat ke buy limit kalian. Sebenarnya harusnya diupdate dikit sih ya. Kemarin kan di 8 berapa nih? Sebentar. Oh, sorry, di 8175. Untuk hari ini yang para medium risk bisa dinaikkan ke 8198 ya. Ya, jadi itu 81,98 ya, alias $81 lebih 98 sen. Nah, untuk yang lebih konservatif ya bersabar seperti biasa, tunggu sampai terjadi MA20 Golden Cross dan pantulan di situ baru kalian beli ya. Nah, untuk yang agresif pada hari ini kayaknya enggak. Jangan dulu agresif deh ya. Karena kenapa? Sudah jebol. MA20 dan 50-nya sudah jebol. Ya, jadi mungkin yang agresif bisa migrasi ke MA200 di sini ya. Ya, mungkin udah kena juga ya, udah kena buy limit di sini. Ya sudah, averaging lagi barang-barang yang medium risk bisa di MA200. Which is gue ulangi lagi di $81 lebih 98 sen untuk yang medium risk, dan mungkin plus juga ditambah migrasi yang agresif ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX. Oke, dan selanjutnya Polkadot. Nah, dia retest lagi akhirnya ya. Dia retest lagi di $20 lebih 22 sen. Kemarin tepatnya lowest pointnya pas banget ya di $2 lebih 20, hanya beda 2 sen saja. Nah, jadi sekarang pertanyaannya ya, pertanyaan besar untuk Polkadot nih. Apakah dia bisa menjadikan resisten ini sebagai support atau tidak ya? Kalau dia bisa konfirmasi di sini sebagai support, that's really good. Dan di waktu bersamaan kita bisa lihat juga lagi-lagi Golden Cross koreksi ya. Jadi ya gini, Golden Cross is a good thing, Tetapi jangan pikir saat Golden Cross harga akan pump. No, banyaknya justru saat Golden Cross itu malah koreksi dan memberikan kita kesempatan untuk beli di CMA yang meng-Golden Cross-kannya itu, alias ya biasanya MA20 ya. Nah, jadi buat kalian yang lebih ke konservatif sudah semakin dekat nih MA20. Buat yang medium risk ya udah dapat kemarin posisi ya, bersabar saja. Nah, tinggal kita lihat apakah dia akan lanjut sampai ke MA20 atau tidak. Nah, kalau sampai tembus lagi pun, ya not that bad sebenarnya. Karena kenapa? Technically speaking, dia masih membuat higher high dan higher low, higher high. Dan kalau sampai dia bertahan di MA20, ya nanti otomatis ya, dia pasti naik sedikit lah ya di daerah sini mungkin. Kalau sampai dia terbuat lagi di sini, ya terpantul di sini lagi, berarti masih membuat higher low, which is good ya. Tapi ya otomatis kalau kita sih ya pengennya nggak usah sampai ke MA20 dulu ya, langsung aja mantul di sini ya. Jadi kita lihat nih ke depannya akan seperti apa. Ada beberapa skenario. Yang pertama di sini dia nggak perlu sampai ke MA20, dia menemukan support di sini, pelan-pelan sideways dan akhirnya lanjut lagi ke atas, membuat higher high. Itu skenario pertama dan yang paling bullish. Nah, skenario kedua adalah dia menjemput bagi orang-orang yang konservatif. Dia turun dulu, ketemu MA20 dan terpantul ya. Nah, itu yang kita cari buat yang konservatif tentunya ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Kalau untuk yang agresif sih ya, kita lihat dia udah tembus MA20. Mungkin boleh aja kalau lu pertimbangkan andaikan MA50-nya ke atas ini dan confluence dengan daerah $20 lebih 22 sen ya. Jadi si MA50-nya pelan-pelan naik sampai ke sini, dan kalau harga terpantul, nah boleh pertimbangkan untuk beli di situ. Dan sekali lagi itu untuk yang lebih ke agresif ya. Jadi kurang lebih seperti itu, agresif bisa pertimbangkan di MA50 yang nanti sedang menuju ke daerah $20 lebih 22 sen. Itu untuk yang agresif. Buat yang lebih konservatif bisa tunggu sampai MA20 di daily mendekati ke daerah running price ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot. Oke, dan selanjutnya Luna. Untuk Luna kita bisa lihat kemarin dia jebol ya. Dia jebol daerah $91 lebih 62 sen. Dimana dia kemarin lusa padahal sudah sempat retest dan kembali naik ya. Tetapi sepertinya kemarin karena koreksi overall markets altcoins ya, akhirnya dia jebol juga.
Nah, bad newsnya apa ya? Technically speaking, dia kemarin masih close-nya di atas dari MA20. Tapi open-nya dia di bawah ya. Jadi, sedikit bikin deg-degan nih apa yang akan terjadi. Nah, jadi kita akan bahas beberapa kemungkinan atau beberapa skenario yang bisa terjadi di Luna ya. Yang pertama adalah skenario yang bullish. Nah, yang bullish adalah apa? Dia nggak perlu support-support, langsung jebol lagi MA20 dan $91 lebih 62 sen. Jadi kurang lebih close lagi di sini gitu ya, close lagi di atas ini gitu. Nah, itu yang paling bullishnya. Nah, tetapi yang lebih bearishnya atau mungkin yang lebih memungkinkan secara TA sekarang, bisa saja dia retest daerah $86 lebih 88 sen. Ini adalah struktur pada tanggal 18 Maret dan pada tanggal 17 Maret ya. Nah, andaikan sampai itu bisa bertahan, ada kemungkinan dia bisa sideways dulu di sini ya, bermain pingpong, menemukan dulu support, BTC rally lagi, bisa lanjut ke atas. Nah, itu yang skenario yang di tengah-tengah lah, nggak terlalu bearish, nggak terlalu bullish ya. Nah, yang paling bearishnya apa? Dia ke reject 20, tembus daerah $86. Nah, kalau sudah tembus $86, masih ada sih masih ada dua lagi masih ada dua lagi struktur di daerah sini ya. Tapi di sini terlalu tipis lah menurut gue ya, jadi skip aja. Mungkin daerah sini lah ya lebih tepatnya. Di daerah $77 lebih 98 sen dan juga daerah $75 lebih 11 sen. Ya, jadi kita bisa pertimbangkan dua daerah situ ya. Nah, jadi untuk Luna kita lihat nih dalam hari ini, apakah dia akan bisa lanjut lagi ke atas? Skenario pertama yaitu yang paling bullish ya, tanpa harus retest. Atau yang kedua, dia retest dulu di daerah $86 lebih 88 sen. Atau bahkan kalau skenario bearishnya bisa retest antara dua daerah support di sini ya. Nah, jadi untuk buy limit kalian bisa pertimbangkan di daerah sini, yaitu di daerah $86 lebih 88 sen sebagai averaging tentunya ya. Nah, andaikan sampai tembus, ya sudah, berarti selanjutnya ada support lagi di daerah sini. Sorry, kurang turun sedikit. Iya, di daerah sini. Di daerah $77 lebih 56 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Luna. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.